Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Senang aku di hari yang baru ini, hari Jumat, Pastor Andy kembali menyapa dan melayani setiap pemirsa terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera bagimu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Halo semuanya, Shalom. Saya sapa yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di Telegram, yang ada di WhatsApp. Puji Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Dan bagaimana Anda hari ini? Silahkan bisa di-spill di kolom komentar, bisa menyapa hai, bisa menyapa shalom, bisa menyapa teman-teman yang lain untuk membagikan tautannya, biar hari ini kita sama-sama boleh merasakan, mengalami kebaikan Tuhan, khususnya orang-orang sakit, agar aliran kesembuhan mengalir di tubuh mereka. Dan saya berdoa selalu, dan impian saya hari ini yaitu Indonesia semakin mengenal tahu siapa Tuhan Yesus Kristus. Lewat live streaming ini, lewat planner onset ke kota-kota, saya melihat kemarin contoh di Surabaya luar biasa. Masyarakat di sana menyambut antusias doa penyembuhan ini, dan sampai tadi subuh saya belum berhenti mendapat kesaksian. Demikian juga waktu kami berkunjung ke Palangkaraya, begitu banyak kisah kita yang menyentuh, khususnya ibu-ibu yang janda tua yang boleh kami layani, karena kami melayani orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang sakit. Senang saya, campur haru, hidupku ini yang dari sampah Tuhan daur ulang. Sejarah hidupku yang dulu, yang busuk, Tuhan ganti, menulis sejarah hidup yang baru. Saya rindu setiap orang juga boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Dan kalau Anda adalah orangnya saat ini, tidak kebetulan lewat live streaming, lewat FYP di media sosial Anda,
Tuhan punya kasih dan rencana mau dinyatakan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Kalau sakit, berdoalah ada kesembuhan. Kalau engkau gembira, bernyanyilah untuk Tuhan. Dan kalau engkau jatuh, engkau gagal, ayo bangkit lagi. Karena orang-orang di surga adalah orang-orang yang diampuni. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Yeay, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, ini kenapa ada yang double ya? Yes. Oke. Siapa yang terberkati pujian ini? Ayo di-share, bagikan. Umur manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu, melayanilah, sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini pasti akan kecewa. Jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. Lepas semua beban, hidup berdamai. Mari mengampuni. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Goyang.
langkah kita tak selalu kuat, maka belajar menguatkan, maka belajar untuk menguatkan. Bila punya, jangan menutup pintu. Bila kurang, tetap semangat, tetap semangat. Jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. Pilih damai hari ini. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. let's go. Di sorga orang yang diampuni. Hey, 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 hey. Di sorga orang yang diampuni. Pasti bisa. Biar kasih Yang memimpin. Sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang sorga. orang yang diampuni. Hey, 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 hey. Jadi baik, jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. Cuma kasihmu. Bukan nama, bukan tahta, hanya iman harus kau jaga. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Simpan dendam lagi. Biar kasih yang memimpin. Hidup ini singkat. Gunakan kesempatan waktu yang ada. Hidup di dunia cuma sementara. Kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Dar. Kalau jatuh bangkit lagi, biarlah setiap kita selalu hidup di dalam kasih Yesus. Karena kasih Yesus itu yang menuntun saya setiap hari dan memberi jaminan untuk nanti pulang ke sorga. Menyala. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menyinari hatiku saat terpuruk jiwaku. Kasih Yesus tetap setia meski aku hancur berantakan. Dengarkan ini. Kasih Yesus mengalirkan ketenangan.
Seperti firman Tuhan yang kita dengar lewat pujian tadi, bahwa kasih Yesus yang menghantar kita pulang ke sorga. Hari ini Pastor mau membacakan Alkitab saja. Saya tidak sharing singkat. Habis itu langsung saya akan doakan saudara-saudara, karena juga saya rasanya tubuhku ini masih perlu istirahat ya, karena perjalanan beberapa kota, dan kira plan hari ini juga bisa menjadi berkat bagi semua pemirsa yang terkasih dimanapun berada saat ini juga ya. Nama Tuhan dipermuliakan, live streaming ini selalu memuji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci pembuka, doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci pembuka, doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. 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 Let's go. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1-2 ayat yang saya baca dari Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Seperti salah satu lirik pujian yang saya beri judul Kasih Yesus membawa kita pulang ke sorga. Kasih Yesus jaminan kita selamat. Baik, Ibrani 9, 27, 28. Saya minta semua pemirsa, wow, ini pemirsanya banyak sekali, sampai puluhan ribu ya, yang sedang live bersama Pastor Andi saat ini. Silahkan ketik di kolom komentar 1-2 ayat firman Tuhan. Ini adalah surat cinta Tuhan Yesus untuk setiap orang-orang percaya kepadanya. Lalu bagikan, share, posting ulang. Yang belum follow, subscribe, silakan di follow, subscribe. Yang suka di like, yang tidak suka dislike, tidak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya. Saya bacakan, ada tertulis dari Ibrani 9, 27, 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Sesudah itu dihakimi. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya
untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tetapi apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Salah satu bagian kita di dunia ini yaitu jangan bolong doa-doa pagi seperti ini. Ini salah satu bentuk wujud kita senantiasa mendeklar kepada diri sendiri dan dunia kita milik Yesus. Dan juga bagian kita untuk selalu hidup di dalam hadiratnya dan buah daripada ketaatan kita. Karena Yesus mati untuk dosa kita dan hari ini kita hidup untuk Yesus. Karena di dalam Yesus tidak ada lagi penghakiman atas dosa. Penghakiman itu sudah dibayar Yesus Tuhan di kayu salib. Ayatnya di mana? Ada. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat, saya beri beberapa contoh seperti di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1. Ya, saya tambah beberapa ayat biar semua kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam sebagai anak terang dan bukan dalam kuk perhambaan dosa. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hendaklah setiap kita hidup dipimpin Roh dan bukan di dalam daging. Buah-buah Roh itu nyata, ada kasih, ada pengampunan, ya, ada damai sejahtera. Teladan hidupnya, kata-katanya itu jadi batu penjuru, bukan jadi batu sandungan. Sementara perbuatan daging juga nyata, benci, dendam, ya, itu tidak boleh lagi ada dalam kehidupan kita sebagai wujud nyata sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Yesus. Hendaklah dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, jangan engkau menyimpan kebencian, karena kebencian itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan membenci orang-orang yang tidak mau mengampuni, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena kita adalah orang yang diampuni, maka jangan pelit untuk memberi pengampunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat, hidup satu kali, mati satu kali. Mengenai panjang atau pendek, syukurin saja. Paling tidak pernah merasakannya. Saya hidup entah berapa tahun yang Tuhan percaya. Visaku di dunia semua Tuhan yang tahu. Anak Anda sendiri visanya masa tinggal di bumi hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa di dunia ini bukanlah tempat permanen kehidupan orang percaya, melainkan di sorga nanti itu adalah tempat kita untuk menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Saya kadang datang ke satu tempat, ya,
tempat itu banyak hal, saya sudah melakukan pelayanan, tetapi ada juga yang tidak memberikan hal yang baik, ada juga yang cemburu, ada yang iri dengki. Saya ngomong kepada tim, gak usah, karena yang kita kunjungi kota-kota ini bukan rumah kita. Kita jangan berharap sambutan-sambutan yang hebat. Tapi nanti waktu kita pulang ke sorga, baru kita akan disambut karena sorga adalah rumah permanen kita. Kiranya pelayanan ini membangkitkan iman saudara, hidup satu kali untuk Yesus, mati dalam Yesus adalah keuntungan. Jadi kalau aku masih diberi kesempatan hidup, hendaklah aku berbuah, dan waktu aku mati, aku punya kepastian keselamatan karena Yesus berkorban satu kali untuk pengampunan dosa-dosa orang yang percaya kepadanya untuk beroleh keselamatan. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Yesus. Ini ayat persis korelasi dengan Yohanes pasal 3 ayat 17. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Kalau Anda melihat ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, ayat 17, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Anda dan saya ada dalam rancangan keselamatan Tuhan Yesus. Bersama keluarga kita, satu orang ikut Yesus, percaya sungguh-sungguh, beri diri dibaptis, maka seisi keluarganya juga diselamatkan. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Renungan singkat ini menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang terkasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Biarlah setiap hati yang mendengar diteguhkan bahwa hidup cuma satu kali, mati satu kali. Sekarang kami hidup, kami dengar firman, kami mau hidup untuk Yesus, kami mati masuk surga karena Yesus memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Berikut siapkan air dan minyak bagi Anda yang mau diberkati air dan minyaknya. Pagi datang, mentari bersinar, firman Tuhan mulai terdengar. Dari geraha YHS bergema, kasih Yesus bagi dunia. Setiap hati datang berharap, mencari damai dan kesembuhan. Doa naik penuh iman, kuasa Tuhan dinyatakan. Air doa dan minyak urapan, hidupkan penuh iman. Lewat doa pastoran di Simon, kasih Tuhan dinyatakan. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selamanya. Dari balik papan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Setiap pagi kesaksian nyata, orang sembuh oleh kuasanya. Lewat doa pastoran di Simon, iman bangkit penuh harapan. Air minum yang didoakan, minyak urapan penuh kuasa. Banyak jiwa dipulihkan, Yesus bekerja luar biasa. Yo, dari pagi terang menyinari,
Firman Tuhan hidup setiap hari. Geraha YHS bersinar terang, membawa harapan bagi yang bimbang. Air doa, minyak urapan, bidokan penuh kepercayaan. Pastor Andi Simon berdoa dengan iman, kuasa Tuhan bekerja, mujizat pun datang. Dari Balikpapan sampai dunia, live streaming menjangkau semua. Banyak bersaksi tentang kuasanya, Yesus hidup selamanya. Di Geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi, sukacita memenuhi hati. Yesus hidup selamanya pasti. Selamanya pasti. More. Di Geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi, sukacita memenuhi hati. Yesus hidup selamanya pasti. Pagi hari penuh harapan, firman Tuhan jadi kekuatan. Geraha YHS terus bersinar, Yesus Raja terus dimuliakan. Dar. Silahkan, tiba saatnya kita mohonkan berkat untuk air dan minyak. Banyak sampai hari ini yang belum paham, minta air, minta minyak di luar kota, tidak dikirim. Minta minyak, sewaktu-waktu saya bukan pabrik minyak. Tapi dalam waktu singkat ini, saya dimampukan Tuhan kembali dapat berkat, mengumpulkan kurang lebih 1000 botol minyak healing oil. Ya, dan yang akan saya bagikan nanti gratis lewat pembagian kupon. Kupon itu supaya limitnya pas, karena saya sudah dari beberapa kota, ternyata langsung pertamanya PD 3/4 jalan sok kehabisan. Untung semua orang-orang yang datang orang-orang baik, bukan model-model tukang demo. Jadi kalau sudah habis mereka terima. Kalau tukang yang tidak terima pasti nggak mau pulang sebelum dapat minyak. Jadi kalau di Balikpapan saya akan kembali membagikan. Ini juga merupakan oleh-oleh dari pelayanan saya di luar kota. Saya pulang bawakan berkat buat tamu-tamu. Kapan nanti kupon dibagi, update lewat live streaming. Baik ya. Tapi kalau sekarang Anda pakai air minum dan minyakmu sendiri, angkat lebih tinggi, dan saya berdoa setiap air minum dan minyak di tangan pemirsaku yang terkasih diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat pelayanan media ini, air dan minyak, dan doa-doa yang engkau terima, percaya dengan iman ada berkat kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan,
air dan minyak di tangan Anda saat ini sudah diberkati menjadi air doa dan minyak healing untuk pertolongan gratis cuma-cuma dari surga untuk Anda ataupun kerabat, keluarga, atau mungkin kenalanmu yang akan dioperasi atau apakah harus kemo. Kasih pelayanan ini tidak mustahil. Saya sudah hampir setiap hari selama bertahun-tahun menyaksikan cancel operasi, leukemia sembuh, kankernya hilang, remisi, dan begitu banyak kesaksian. Dan Anda yang setia, yang ikut juga tahu, merasakan, mendengar bagaimana keajaiban kesembuhan dari Tuhan Yesusku. Sampai hari ini Dia nyatakan lewat wadah pelayanan live streaming maupun onsite minggu. Puji Tuhan, saya sendiri ketemu orang banyak di luar kota karena saya beberapa hari, kurang lebih seminggu, tugas keluar kota, beberapa kota, ketemu banyak orang, baik dia orang sakit, orang susah, orang-orang yang melayani, teman-teman gembong-gembong saya yang lama, sahabat-sahabat kental saya waktu masih belum bertobat, ketemu. Semua mereka bilang, ini Pak Pesternya kenapa tidak berubah-berubah? Dulu ganteng, cie. Sekarang aja begini katanya masih keren. Gimana 30 tahun yang lalu? Wih, jadi GR kita. Yang ikut tim, lihat tuh ngomongannya Pester, semua sama. Kesaksian hidupku, sejarah hidupku ini Yesus ubah, sampah didaur ulang. Jadi air doa ini ternyata bukan bikin orang sakit sembuh juga, tapi bikin orang-orang yang hidupnya berantakan pulih dan wajahnya suka cemberut jadi segar, ceria, bercahaya. Amin. Minumlah dan jadi berkat banget. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat ya, saya udah tulis ini meskipun kecil, air ini gratis. Jadi kalau ada oknum-oknum yang jual, jangan percaya, itu bukan dari saya. Air ini gratis, saya bagi gratis. Tuh banyak kesaksian. Saya dulu sakit-sakitan, dulu gampang muntah kalau makan. Sejak minum air doa, sehat. Siapa yang menyembuhkan? Pasti bukan saya, tapi saya kenal siapa penyembuh sejati. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dialah penyembuh yang sejati. Selalu percaya, Tuhan Yesus setia. Sebelum saya masuk sesi doa berkat, saya rindu membawakan pujian yang sudah beberapa hari diminta beberapa orang, termasuk juga Kakak Chelsea, Kristi Wijaya. Segala perkara saya kemarin bawakan di Jakarta, bawakan di Palangkaraya, bawakan di Surabaya. Wah, animonya luar biasa. Rupanya pujian ini mereka kenal, mereka tahu, mereka terberkati, dan mereka berkata, Anda tadi Batam, dari Papua, dari NTT, dari daerah-daerah yang di luar Jawa gitu ya datang. Mereka senang semuanya. Mereka chat saya, mereka bilang, saya senang sekali akhirnya selama ini bertahun-tahun hanya dengar dinyanyikan Pester di live streaming,
dan ternyata suaranya sama aslinya waktu dibawakan langsung di onsite. Kalau saudara mau lihat, ada saya kemarin posting lagu Segala Perkara waktu di Surabaya. Nanti di komennya di sana ya. Ya, nanti di share di sana ya, apa kesan dan pesan Anda waktu lihat Pastor onsite, apakah suaranya sama, dubbing atau settingan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat Tuhan beserta kita. Terima kasih, bless you all, love to you, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, tak pernah Dia mengecewakan. Thank you, Sisi Lodi. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Ibu Kiki, halo, mari instrumen temukan. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan dulu, hari ini, esok tidak pernah berubah. Sedikitpun Kau tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Thank you. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Senang banget membawakan pujian yang penuh kesaksian ini. Pujian Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Marilah kita masuk untuk doa berkat sebelum pastor akan melanjutkan dengan kesaksian testimoni yang sudah saya terimakan sejak kemarin sampai tadi malam.
Kiranya semua kesaksian ini juga Anda dengar, yang dengar boleh menjadi penguatan dan dibagikan kepada orang-orang yang sakit kanker, stroke, supaya mereka juga kalau ada kesaksian yang sama, mereka boleh ada harapan. Saya undang semua pemirsa, angkatlah dua tanganmu. Dengan tangan terangkat, pemirsa yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus. Diberkatilah Anda sepanjang hari ini, kesehatan, perlindungan, kebajikan, kemurahan Tuhan. Apa-apa yang kita kerjakan sesuai dengan firman-Nya, Tuhan pasti buat engkau sukses, engkau berhasil, dan engkau disebut beruntung, dan orang melihat engkau pribadi keluarga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji firman-Mu bahwa kami hidup satu kali pasti akan berpulang. Dan bagi orang percaya, jaminan kepastian sorga keselamatan sudah Kau berikan lewat kasih di kayu salib. Kami bersyukur, kami orang yang sangat beruntung boleh menerima ini semuanya. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan tulis janji serta kita sampai selama-lamanya. Immanuel terus memberkati dan kisbai. Dor. Tuhan Yesus berkati. Shalom and life. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku,
di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.